Saya B dengan ngenom mangan sesuap nasi, maka dia menaruhkan dalam badannya itu ulat dan lintah serta ular sebelum dia meninggal dunia. Karena impan bisa ngenom-ngenom meninggal. Mohon maaf, lu kemah ini sebutir nasi kau kasih makan orang yang minum ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama artinya ibu membikin ulat, ibu membikin limpa, ibu membikin ular di dalam tubuh ibu sendiri sebelum meninggal dunia. Timat belangar bilang jelu. Ini tukang pandi, karena lu tukang pandi ini. Bilang jelut pandi dengar. Lakukan dituah ngambil iktibar elek kematian itu sendiri. Sit perasa-rasa diri ya masih ngone hirup elek dunia. Sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Lamun nina-nina berzina kaca amak. Nina pelawak kepeng berzina kaca amak. Mama pelawak kepeng berzina kaca engkau gawe cara amno lapah. Contoh anu loe dengan pelawak kepeng kenyeken bajang sehat demen toa gaus demen toa din tau lampah wayahnya kesuntik karena mengkubur kepeng-kepeng haram ini memang seneng dulu memang pihak nina demen sakit kalimat lalu kesuntik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang mau menyampaikan lanjutan pengajian yang kemarin tentang kematian. Tentang kematian. Karena ia berturut-turut dengan mati. Sehingga bahasan ulama dapantum mautakum walam tak tabiru bihim. Timat belangar bilang jelu. Ini tukang pandi, karena lu tukang pandi ini. Bilang jelut pandi dengan. Lakukan dituah ngambil iktibar elek kematian itu sendiri. Sit perasa-rasa diri ya masih ngone hirup elek dunia. Padahal sering yang sampaikan sama pelungguh desenamian bahwa kematian niki kan anu jamak-jamak. Lamun dek mati kenjelu ke malam. Lamun dek mati ke malam. Kan enggan konsep dengan mati bapak. Mbela ngata sombong. Mbela ngata lupa, mbela ngata goflah. Bagaimana kita mau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita ini tak pernah dilupakan oleh mati. Ghafilun laisa bimaghfulin. Kanggot lupa mati. Lagu mati nun din wahya lupa ele ite. Din lupa ele ite saran kematian. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu kan butuh persiapan. Kita meninggal dunia ini kan butuh persiapan. Karena yang paling besar azab ketika kita masuk kubur. Awwalu manazilim mim manazilil akhirah. Kubur niki adalah awal balik, awal perjalanan daripada perjalanan akhirat. Makanya malaikat mungkar dan nakir dia akan bertanya kepada orang-orang yang bermasalah. Ya ampun lek dunia niki lamun arak masalah perkara pasti kadu pengacara. Sila baik dengan beseang makin kadu pengacara. Lamun ya tamu pengadi sila tentu ni nak. Lalu beseang doang pengacara. Kaling ini arak masalah belik. Harap perkara tanah pengacara. Kaling ya tamu lemak di dalam kubur butuh pengacara. Makanya Bapak Ibu yang jadi pengadilan pertama disebut dengan mungkar dan nakir.
Iya ya ketua nak berjulu Bapak Ibu. Lamun selamat itu maka kehidupan kita akan selamat. Sehingga dalam kitab ini disebutkan wafil khabar, di dalam cerita disebutkan bahwa iza wada'al mayyitu fil kabrihi atahu malakani. Baru tertolok doang di dalam kubur. Diarak dengan Bapak Ibu langsung didatangi oleh dua malaikat. Yang matanya itu kalau dilihat tembus Bapak Ibu, maka semua akan terbakar. Hitamnya itu Bapak Ibu, lebih hitam dari segala-galanya. Suara itu kalau dia akan bersuara, maka seluruh makhluk ini yang syukur ndek dedengahin. Makanya dendek melek dengar suara mungkar nakir lon gadau kemlawan. Makanya cukup nanti ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pandangannya bisa membakar apa yang dia lihat, maka suaranya itu bisa menghancurkan apa yang masih ada di alat pendengaran. HP akan hancur, loudspeaker akan hancur, bahkan telinga kita akan meleleh begitu mendengar suaranya mungkar dan nakir. Ndek takut tidak? Mana ndek sembahyang? Ada juga di sini. Ina ndek takut tidak? Masya Allah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu caranya sekarang kita masih di dunia ini dulu, satu dulu sebagai kata kunci kita, sebagai kata kunci dulu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah? Wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi. Sai tetap istighfar. Dia meninggal istighfar tobat. Ada dua mungkin ya tiang sampaikan sendinman 4 sejata. Ya boyak pengacara lemak di dalam kubur. Dia mula bayah ni nak mungkin tok sadangan kepeng kenya kemiruk niki sila. Makanya ada dua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi manik Allah. Sa pertama, terus beristighfar. Yang kedua, jangan pernah berhenti tobat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup. Makanya mohon maaf, bibir istighfar, badan tidak maksiat. Itu konsepnya. Walaupun ibu mungkin tobat, tetapi tak pernah mau beristighfar, belum Bapak Ibu. Makanya konsepnya Bapak Ibu syukur. Makanya tetap yang bilang dari Jumat kita datang istighfar, kita tobat. Kan selama 2 jam ndik raos dengan lain. Setelah andim elek jam 3 elek berangkat balik kan ndik mungkin gawe maksiat elek jam 3 4 5 sampai 6. Ane datang Bali ini raos dengan Malik, ini raos dengan lain. Makanya 2 jam kita tobat kepada Allah, 2 jam kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap minggu Ibu. Setiap minggu minimal. Saya hitung minimal, apalagi selesai sholat istighfar. Makanya Allah menjanjikan kepada kita, ya Nabi manik Allah SWT, yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musalma manik Allah Subhanahu wa taala. Ya kebe mirup sasolah sampai dengan kamu meninggal dunia. Alhamdulillah. Coba diamalkan Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka akan diberikan kehidupan yang baik sampai kita meninggal dunia. Karena entah dirupen ini. Nah makin senit lanjut istighfar dulu 3 kali. Makanya selalu tiang ngajar di dalam ngaji harus istighfar, Mari kita istighfar dulu sebelum kita mengetahui 4 pengacara yang akan mengawal kita kalau kita mati. Alhamdulillah. Astaghfir Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal
Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya. Amin ya Rabbal. Malaikat menyiksa kita 4 penjuru arah. Yang pertama dari kepala, yang kedua dari kaki, yang ketiga dari sebelah kanan, yang keempat dari sebelah kiri. Hanya itu, tidak ada dari depan belakang, tidak ada. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf ya, ketika ibu tidur di waktu tetuka, kan ini serminan dengan tinduk batandang otak kenina. Sehingga kanggon tebongkar jenazah lamun ragu-ragu batandang otak kan. Artinya mueun menghadap kiblat atau tidak baun sebagai alasan untuk membongkar jenazah itu Bapak Ibu. Makanya harus dia menghadap kiblat mukanya. Arah 4 langat tegitik si malaikat. Pertama otak, kedua naik, si ketelu kanan, si keempat kiri. Makanya 4 pengacara harus siap. Diminta tegitik li otak, datang pengacara. Bawa langan coba-coba, ada pengacara. Kanan langan coba-coba, ada pengacara. Kiri langan ya boyat, ada pengacara. Mau ingat-ingat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita sudah mati tidak ada bermanfaat yang lainnya. Dinara ya bau tolong Bapak Ibu, kecuali amal yang kita kerjakan ketika kita masih hidup, maka dia yang akan menyelamatkan kita ketika kita berhadapan dengan malaikat. Malaikat akan berhadapan dengan kita Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, 4 pengacara ini yang pertama. Katanya dalam kitab ini Bapak Ibu, fa'atainahu min qibali ra'si. Maka sa pertama tu nya coba-coba gitik ke si malaikat. Dan bakatuan si malaikat atas langan datang otak Bapak Ibu. No, si berhadapan Bapak Ibu. Otak akan menboyak julu. Syukur otak berjulu. Maka yang akan menjadi pengacara di bagian atas kita yang disebut dengan solat. Kalau ibu lalaikan solat, maka apa kata solat besok? Gitikkan laik doang di nuah kita. Tetapi kalau ibu sakit solat, sehat solat, ada uang solat, tidak ada uang solat, maka solat itu berkata kepada malaikat, kau jangan macam-macam malaikat, saya yang menjadi pembelanya hari ini, karena waktu saya hidup dia membela saya. Timan sakit mun gawe sila ina mohon maaf kenyeket sa bersenina semamekah bersahabat kenyeket sakit mudende lalu bersuntik di mata lupaan seumur hirupina. Ketika kita sakit, kita datang menghadap solat. Ketika kita sakit, ketika kita susah, datang menghadap kepada solat, maka solat itu siap membela kita. Kalaupun nanti kita akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, tidak akan berani Bapak Ibu. Apa katanya dalam bahasa Arab Bapak Ibu? La ta'tiyahu min qabli farabasalati salaha pil laili wan nehar hazran min hazihil mawadi. Dende bayar rapat le aku, dende bayar rapat le atas ini. Saya yang menjadi membela dia. Karena saat dia hidup, dia menghargai saya. Dia datang kepada saya. Dia kerjakan saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dia kerjakan saya. Berembe-rembetan sakit datangan. Mun gawe maka dia cintai dan hargai saya. Hari ini saya siap menjadi pembelanya. Jangan pernah kau macam-macam kepadanya. Kembali lagi malaikat, karena ada solat yang menjaga kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering bilang, berembe-rembe kepacum ngaji,
Lagu ndek magawe sembayang dik tahun tak tolong mina. Di mama londre sembei ngaji bedorede niki sila. Lagu ndek magawe sembayang dik tahun tak tolong mina. Di mama ngeraos kayaknya, tolong ngene niki sila. Apa nih masya Allah dia bau niki sila. Maka solat inilah yang akan menghasilkan pertolongan kita di hadapan mungkar dan nakir. Sejauh mana kita hargai solat, sejauh mana kita kerjakan solat, sejauh mana kita mencintai solat, sejauh itulah solat akan mencintai kita. Ketika manusia ini tidak ada seorang pun yang mencintai kita. Wan dinarak senina tetu, wan dinarak semama tetu, wan dinarak anak tetu, dinarak motor tetu, wan dinarak apa-apa. Maka yang datang bela kita solat, ibu. Kalau sahabat di dunia ada masalah sedikit, cek berhenti. Mohon maaf Bapak Ibu, suami istri ditemukan HP sedikit, cek selama jalan. Nah ini tidak. Tapi sholat, kalau kita setia dengan sholat, dia akan setia kepadaku. Bukan hanya di dunia, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Ibu? Makanya makin apa konsepnya hari ini? Berembe-rembe kepacu ngaji, kepacu salain-lain, lamun bani tinggalan sembahyang, wah tetantin si malaikat mungkar nakir ya gitik kebetulan mau mati. Ini jamaah-jamaah ini janina, wah siap pina. Dende andalan keengesan mete temengas. Umur petang dasa masih mengas. Ulah nomor saya kerja. Aduh. Ini naraina. Ini contoh bagi kita. Mohon maaf. Ida ini kan mohon maaf Pak. Jujur doang. Makin jujur sama pelung. Ida ngeseni karena arak pakaian. Coba ambil berpakaian baru keriput dua. Untung arak jilbab sak terjap-jap. Untung arak sak laundry, sak kurusan sekedik. Belian laundry san. Kadin sak kelihatan mokoh. Maka-makan terbuka. Beli apa kan? Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang kita andalkan Ibu. Maka-maka kita kekengas senina. Demi tokol-tokol kancing ni amulele poporan. Am kembe kerut hari ini. Popo ya ayu ini di sini. Nah inilah kita hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah banggakan dunia ini, maka akan jadi pengacara kita adalah sholat. Nabi Bu? Jelas. Alhamdulillah. Apapun terjadi, jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah jauh dari dia. Dia yang akan jadi sahabat kita, pengacara kita, pembantu kita, dan akan menjadi kawan kita dari dunia sampai akhir. Kawan sejati sholat Ibu. Cinta sejati adalah sholat. Kawan sejati adalah sholat. Harta sejati adalah sholat. Apalagi kesenangan sejati adalah sholat. Kebahagiaan sejati adalah sholat. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menuah datang le otak, ndek napa kiri kanan mun boyak. Apa samun boyak Bapak Ibu? Summa ya'tiya nihi mingki bali rijlaihi. Baru datang langan naik nina. Naik melin gitik bejulu Bapak Ibu. Sak pertama otak, sak kedua naik. Maka yang menjadi jari pengacaranya fatakulu. Nabi katanya Bapak Ibu, yang pertama dia adalah fatakulu la ta'tiyahu min qablina faqad kana yamsi bina ilal jamaah hazran min hazihil mawadai. Karena laik kanya keniru mun kaduk berjamaah naik neni, mun kaduk lalu nuntut ilmu naik neni, mun kaduk lalu berowong naik neni, mun kaduk lalu apapun dan suruh kebaikan din wah dek kaduk lalu lampak. Maka yang menjadi anunya adalah pertama sholat jamaah, yang kedua mengerjakan menuntut ilmu. Mohon maaf, lalu jalan-jalan jak tahu berjamaah jandi, jalan-jalan jak tahu lalu ngaji jangan. Makanya teman yang sejati nanti yang akan siap membela kita ketika kaki ini dipakai untuk berjamaah berjalan, untuk dipakai berjalan menuntut ilmu, untuk dipakai berjalan menuju kebaikan.
maka siap jadi pengacara. Makanya ahli jamaah, dia pengacaranya jamaah, berjamaah. Ibu yang nuntut ilmu, yang jadi pengacaranya adalah menuntut ilmu. Makanya pertahankan. Yang senang berjamaah, silakan berjamaah sampai mati. Yang senang ngaji, silakan berjalan ngaji sampai mati. Yang senang berjalan-jalan untuk kebaikan, maka silahkan dia berjalan-jalan kebaikan sampai kita meninggal dunia. Jangan setengah-tengah. Berjamaah setengah-tengah, ngaji setengah-tengah. Apa ni naik lemak, wah jak kaju yang sepayang ini ke sini. Maka dia tidak akan pernah berani membela kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya sejauh mana ibu gunakan kaki untuk berjamaah, berjalan menuju menuntut ilmu, berjalan menuju kebaikan, sejauh itulah kaki akan siap membela kita dan tidak akan pernah diganggu oleh malaikat mungkar dan nakir. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayatiyanihi an yaminihi fataqulu as-sadaqah. Maka di milangan kanan yang datang gitik, yang akan menjadi pengacara kita adalah sadaqah. Sadaqah. Biar sedikit, tetapi kita keluarkan dia, maka kau akan menjadi pengacara saya nanti kalau saya meninggal dunia. Makanya ibu banyak-banyak di mana-mana diajak bersedekah, sedekah. Maka itu yang akan menjadi pengacara bapak ibu nanti kalau sudah meninggal dunia. Baru yang terakhir, bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dari sebelah kiri. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bagaimana caranya agar diselamatkan dari sebelah kiri? Bila perlu kita mudah-mudahan mampu kita amalkan lewat ibadah yang disebut dengan puasa. Puasa. Makanya pengacara yang kita pakai 4 ini, pertama disebut dengan sholat, yang kedua jamaah dan menuntut ilmu, yang ketiga bersedekah, yang keempat berpuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ngaji hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las firdausi Allah wala stolil firda asih
awala aku ala narin jahimi pahabalita batawa gafi zunubi fa innaka zambin. Amin ya robbal. Nggih, mudah-mudahan tahu pinaan makin 4 pengacara itu: sholat, sedekah, apa lagi? Berjalan menuju jamaah, berjalan menuju ilmu, yang ke tempat puasa. Ada jamaah yang bertanya, bagus pertanyaannya. Memang Yesid ini tenang. Kadang-kadang pertanyaan dari jamaah ini, maksud dari jamaah ini banyak orang yang tidak tenang karena ia menggawe niki sila. Apa katanya jamaah, Bapak Ibu? Bagaimana hukum meminjam emas ketika kita mengembalikan melebihkannya tanpa ada ikrar perjanjian sebelumnya? Kan ini kisila kan, kadang-kadang singgah kepeng 100.000 dimenulakan 120. Nggih, sebagai ucapan terima kasih. Nggih, lagu kadet seapik-apik niki sila nggih. Wajar bertanya. Karena yang termasuk salah satu daripada 7 dosa besar itu riba. Riba. Banyak orang ngaji penganak kepeng, padahal mohon maaf rajin dia sholat, lamun tanya nggak kepeng nin tahun endeng lebihin. Apunin paran uang nia kena meno ina uang terima kasih uninan nia sama rutangan kena meno. Nah mungkin yang jelaskan satu-satu kadin bagus pertanyaan ini agar kita tidak terjerumus ke riba. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba termasuk dosa besar dalam agama Islam. Riba adalah pengembalian tambahan Bapak Ibu secara batil dari harta pokok, dari baik jual beli ataupun pinjam meminjam. Pokok arak kelebihan tanpa mohon maaf Bapak Ibu jamaah dengan cara batil, maka itu riba. Ini yang pertama dulu. Mu apik-apik ina di antara Bapak Ibu mungkin karena arak dengan memang molah mau kepeng menyinggak 100 tulak 110 bahkan 120. Memang mon arak karo belah malik. Ini jandein menganak ia bebayi ini kisi. Ia bebayi. Tiang kadang-kadang mau paranjak manuk doang betelok. Ternyata kepeng betel. Bismillah. Ya bahaya. Mohon maaf. Ya sadarlah hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata dosa riba ini kata ulama niki sila Bapak Ibu. Ar-riba isnani wa sab'una huban. Riba itu ada 72 macam dosa di sana. Lek dalam sekek riba itu 72 dosa menggawe. Menganak kepeng 100 jari 110 72 dosa. Lagu arak sendiri tua hendang Bapak Ibu. Katanya wa asgaruha huban kaman ata ummuhu bil Islam. Dan dosa riba sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Namun nina-nina berzina kan jama. Oi, nina-nina pelamak kepeng berzina kaca mama pelamak kepeng berzina kaca engkah gawe. Engkah gawe, cara am nok lapah.
Contoh, anu lewek dengan pelambat kepeng, kenyakan bajang sehat, dia mentawak gaus. Dia mentawak, din tahu lampa. Wayen ya besuntik karena mun kubur kepeng-kepeng haram menu nina. Memang senang menjuluk, memebihan nina. Dia mem sakit kari mabih lalu besuntik. Sim terung doang karena hasil daripada riba. Makin apik-apik kina timat jeleng lagu aman, timat bude kepeng 100 lagu den riba aman daripada tasem solah lagu hasil riba ngonek lain lemak dim tahu bertas ceko kimat meninta nina kemen hasil letasan hasil riba bukan kata sekali kesilah. Masya Allah. Nah ini maknanya hari ini agar kita hati-hati. Wahai saudara ibu-ibu bunda tiang, hati-hati bunda tiang. Nah bagaimana hukumnya mungkin ketika kita pinjam uang kembalian tulah lebih dituah ngeraos lagu arak lah basa-basi sekedik misalkan tepetulak si dengan juluk niki sila 100 mu tetep pelukan 120 den niki sila lagu juru mati tulang niki sila nggih jual mahal lah sekedik juluk niki sila ini dia main tetebek langsung tetamak niki sila mulan harapan niki sila makanya makin hati-hati makin itu yang jelaskan satu persatu dulu Bapak Ibu jamaah yang dimulai apa namanya zina apa namanya riba kullu kardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi, mohon maaf Bapak Ibu, yang ada dibicarakan manfaatnya, Anda menyinggak 10, tulakan 10 setengah. Anda menyinggak 100, tulakan 110. Itu riba, karena ada ikrar di dalamnya, dijalankan lewat ikrar lebih. Nih, singgak emas, tulakan lemak pira kulen segeram, tulakak segeram setengah. Ikrar itu yang salah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sehingga Bapak Ibu al-ijma'ul ulama ala al-musallibu in syarata asyara salpi hidayatan au ziyadatin fa aslapahu ala zalika in uzur riba in ziyadah fahuwa riba. Sudah sepakat ulama lamun arak jual beli, lamun arak pinjam meminjam, sendeman terjadi wah raos lebih 10%, setuju membaikan, maka itu termasuk riba. Yang penting jangan ada ikrar. Didik nara ikrar. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Malik Basenul wa kullu kardin syartan fihi ayaziduhu fahuwa haramun bigairi hilapin. Pokok narak transaksi ngendengem lebih li transaksi nenun dengan perjanjian lebih dari apa yang kita pinjam, tiada berselisih ulama, tetap hukum riba. Nah makin para unin pertanyaan mut pesinggaan tulak-tulak lebih berembi hukuman Bapak Ibu. Dulu Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat kenyakan sehingga unta umur setahun. Wayan ya tetagih ni nara umur setahun ni nak berumur 2 tahun unta no contoh Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW perintah silahkan ku kembalikan walaupun lebih umurnya 2 tahun. Berarti lebih mahal. Setahun umur unta tentu harga mungkin 100.000 badek kita hitung. Tetapi kalau 2 tahun lebih mahal harganya. Sehingga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Utuhu dengan bahasa Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, fa inna min hiyarin nas ahsanuhum kado." Karena manusia yang paling saleh adalah sajelap sahur tangan. Makanya lamun diuah transaksi sebelumnya hukumnya boleh asal dituah ngeraos sebelumnya tiang sehingga emas dimekwaya tulakan si cemoh barak bahasa ni ibu one sebagai ucapan terima kasih tidak ada ikrar sebelumnya maka hukumnya boleh. Jelas Ibu? Sahabat tuan-tuan jelas? Alhamdulillah. Ane meni minta naneh nani lamu mamili tolong dengan tolong lamu tolong dengan tolong
carilah apa Bapak Ibu, tiang yang enggak tak berpikir makin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Innallah fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhihi. Allah yang tolong hamba selama hamba selalu menolong saudara-saudaranya. Dendek tertolong si manusia lama Allah tolong dengan cukup Allah yang akan menolong kita. Nabi meme Berembes hukum tengah satu KTP LMK. Mak badek jak pengalaman bulan di sini. Nggih. Alhamdulillah. Insyaallah besok kita bahas dengan dalil yang jelas nggih. Kadin syarat dalil yang jelas. Setahu saya ada yang tahu kalau bank ini kan ada dua hukum, tapi harus dengan dalil yang jelas. Tahu tangraos menumeni lagu dinarak dalil jari kapal. Makanya makin kadin saya jelas. Pertanyaan yang saya jawab hari ini, ketika kita pinjam emas dikembalikan lebih oleh orang lain, kita tidak pernah transaksi sebelumnya, maka tidak termasuk riba. Apa riba? Pokok muah transaksi lebih kenyekem transaksi nun, ulama tidak berselisih, maka itu termasuk daripada riba. Jelas nih kenina? Jelas. Alhamdulillah. Nah makin sila. Sebelum kita lanjutkan pengajian, mudah-mudahan kita dijauhi daripada riba, dan mudah-mudahan hati kita selalu dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi fi qalbi ghairallah nar Muhammad asal la ilaha illallah hasbi sekali hasbi jalallah ma fi qalbi ghairallah nur Muhammad asal Pertanyaan yang kedua, dikuah semama din wahenam hamar, anak din wahenam hamar, dikuah jual hamar, lagu balik tekadungi mam, kios tekadungi, engkau
Kambing apa no? Oh, kaling mungkar nakir. Masya Allah, baru bahas mungkar nakir, wata coba nih kesini. Engkau bebe ngeni nak Malik sasewa. Allah, sekarang jamaah warah nih kesini. Kau kesini. Insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Memang minuman keras ini luar biasa, Ibu. Kadang-kadang si belik hukuman minuman keras niki, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sai nginum hamar, Bapak Ibu. Iza mara wala ta'udu napiak wala ta'uduhum iza maradu. Lamun sakit no dendek lalu boya. No si kejong mensaran minuman keras. Ilangat tiang sengaja cari ini kadang sak dendek rapat kan jenia kan. Lamun sakit dendek lalu sak kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tusallu alaihim iza matu. Andena mati dendek sembayangan. Eno si aran wayen belik hukum dengan minuman keras. Ingat nih kisilah. Sehingga pelungguh sabing dengan nginum milih balik endek mau pertama dosa mau Bapak Ibu karena ikut bersyarikah di dalam berbuat dosa. Yang kedua dilaknat oleh Allah. Ingat ande mata tebing keberkahan balim, ande mata tebing keberkahan semama, ande mata tebing keberkahan hirup Bapak Ibu karena dilaknat oleh Allah. Kan hamernin Bapak Ibu, ya milu toko letu telah enat, ya milu bengen gelas telah enat, serima bengen sedap yang telah enat. Makanya mohon maaf keluarga lebat tu menek, lamun bawa ande pada nyongkol dia ben nginam. Ni kawa mebengen 300-400. Telah enat si nenek. Mohon maaf dende. Mohon maaf subhanallah. Ya Allah ya Rasulullah. Tiang tegertak si kanak-kanak. Jikin sak nyongkol anak. Apa nih bajang-bajangan tu? Ndek kami lu nyongkol lah mandek beliak minuman keras. Ndek gemes. Ndek gemes. Di mana ndek milu nyongkol lu nih gina. Karena ite sak bebengen no milu telah nati si ini cemohom doang. Menua. Kalau memang dia dikasih makan, kasih makan. Anden nginam tegur, balik, milum sarikah. Endek milum nginam, lagu milum telanat si Allah Subhanahu wa taala. Makanya mangkin imam dek mau subhanallah berjuang ama ben ngenam mau sak milu gawean. Ni tuah milu gawean mau telanat si Allah Subhanahu. Nah iya penting makin Bapak Ibu karena minuman hamar ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya samilu elit tu, saya samili nginam elit tu, balik satekadu nginam, leleah satekadu nginam Bapak Ibu. Pelonggom samilu ngente-ngente langan jendili. Anu mabuk uni ni kisina. Telah ana demi si Allah. Makanya kelemak-lemak bercerita kadang-kadang menitan mabuk wibian berarti nu milu. Milun mo. Oh, yeah. Makanya hati-hati, syarikah namanya. Kita bersekutu dalam kejahatan walaupun kita tidak diberikan dosa misalkan, tetapi kita dilaknat oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah yang mau cari kapak tina. Pira lalu batin beram. Pira lalu biar batin minuman keras. Dia mau beli beras sekilo. Haji nan pira lalu sih. Anda mau beli beram ber taruhlah 30. Paling sih mah jualan telung dasi 5.000. Gara-gara 5.000 sih mata siksa jadi kapak. Dan mungkin dengan anu jual minuman keras beli 10 jual 20 ini. Anda beli 10 paling 10,5 atau paling ngetuk $1,000. Mu iyalah ngak mandik tebing bahagia dunia sampai akhirat. Nauzubillah summa
Na'udzubillah. Makanya hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita belajar. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga bayi, jaga anak. Didik bayi tama api neraka. Kan percuma tak lalu ngaji. Dia tahu tegur anak, dia tahu tegur bayi, dia tahu tegur cemohon. Bayi tahu ngenem cemohon, anak kan tahu ngenem cemohon. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang syukur, tiang kan tidak pernah membahasnya secara langsung. Kalau ada bertanya, baru saya akan bahas seperti ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man at'ama syaribul hamri luqmatun salatallahu ala jasadihi hatin wa gufron. Saya beng dengan ngenom mangan sesuap nasi, maka dia menaruhkan dalam badannya itu ulat dan lintah serta ular sebelum dia meninggal dunia. Anak impan bisa ngenem-ngenem meni nanti. Mohon maaf, luqmah ini sebutir nasi kau kasih makan orang yang minum ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama artinya ibu membikin ulat, ibu membikin limpa, ibu membikin ular di dalam tubuh ibu sendiri sebelum meninggal dunia. Allah Muhammad si berat Nina makin bahas nasilah kena cengan syarat dengan beketuan. Yang kedua Bapak Ibu, wa man qudi hajati fakat anu ala hadamil Islam. Mohon maaf, saya Bapak Ibu yang apa sinamelingan memebingan, maka sama artinya ibu menghancurkan agama Islam. Marah baru dia minta pesta ngendingan misal mau membengan endek milu nginam lagu ibu menghancurkan agama Islam, baik dalam diri orang itu maupun dalam Islam seluruhnya. Bapak Ibu mana kan selapu tahu ngenam jarinan, selapu tahu ngenam jarinan. Makanya berhati-hati hari ini, jangan sampai kita beribadah kepada Allah tahu-tahu kita bikin dosa gara-gara kasih mereka makan. Yang kedua, apa samun singgah-singgah mutebengan Bapak Ibu. Kalau tiang ya asal dia untuk minum, nauzubillah, hendek banyak tolong nina niki sila, hendek dia bantu. Karena begitu kita kasih makan, maka sesuap nasi yang masuk bisa berubah menjadi ular dan ulat, apalagi telu piring nyembihin, apalagi telu nari nak tuan niki sila. Maka berapa ular yang akan kita bikin di dalam tubuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man jalasahu, saya tokol kaca dengan nginam baru balim niki sila, balim tekadu tu dua sida tu dalam tahu berarti kan melom congok. Pertama di sini tenda milu tentu nina kampe nena ajak dengan nyanya macam jual tanya-tanya jam niki sila, akhir milu tokol niki sila. Ini tempat dosanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu hasyratallahu ta'ala yaumul qiyamah u'miya la hajatil lahu. Bapak Ibu, wa man sabaral hamri fala tuzawwijuna fa in marada fala taudi. Ingat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lamun dengan sai tokol kance dengan minum hamar, maka nanti di yaumil qiyamah Bapak Ibu tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang tokol doangin barang balik mumilu congok-congok kali itu, maka kita akan diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu. Jelas ibu? Jelas. Yang bertanya jelas. Alhamdulillah. Makin
main hati-hati kita. Berhati-hatilah tiang pelinggi di senamian di dalam menjaga diri dan keluarga, anak cucu kita. Jangan sampai lelah kita ibadah, lelah kita ngaji, lelah kita berjamaah, kembik nampum tamu neraka, baik ngenam. Apa tak ada nuni ketuanan, aku doang impan. Apa tak ada, aku doang pesang nuni ni kisila. Maka hati-hati, wahai saudara-saudara tiang, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada firman Allah, ku ampusakum wa ahlikum. Jaga diri, jaga keluarga daripada api neraka. Dedek takut silih anak kamu. Kadang-kadang kita mau silihin pak, nih silih kan dia bani silihin.